Hai guys, welcome back to Girls Session. Kali ini kita membahas tentang mental health. Mental health ini kurang familiar terdengar untuk angkatan milenial ke atas, tapi untuk milenial ke bawah, Gen Z, Gen Alpha, kita ini udah sangat aware tentang mental health. Plus untuk kita semua. Gue sempat explore dan ternyata menurut surveinya Ipsos tahun 2025 menyatakan bahwa dari 30 negara, 45% isu kesehatannya itu ada di kesehatan mental. Dan kabar baiknya ada 71% di dunia menurut WHO sudah mengintegrasikan masalah kesehatan mental ke vaskes pertamanya, seperti klinik, puskesmas, dan lain-lain. Kira-kira apa ya penyebabnya? Gue sempat explore dari Mental Health Amerika. Mereka bilang bahwa yang men-trigger mental illness sendiri itu ada berbagai hal. Dari eksternal, internal. Contohnya dari genetik, dari lingkungan, dari stressful events, hal-hal yang bikin dia stres, childhood, trauma masa kecil, negative thoughts, unhealthy habits, drugs, alkohol, dan brain chemistry mereka sendiri. Dari dulu, dari kecil, dari banyaknya tekanan dari sisi ekonomi, pendidikan, sosial, orang tua, lingkungan, dan lain-lain, gue merasa itu adalah bagian dari hidup yang gue harus jalani. Tapi gue baru sadar bahwa dalam menjalani proses itu bisa semudah itu karena memang gue memiliki kapasitas jiwa yang lebih besar dan positive thoughts, positive mindsets yang lebih dari orang-orang sekitar gue. Waktu gue lihat respon dari beberapa orang, bisa dari orang tua, saudara, teman, orang-orang sekitar lah, mereka responnya beda-beda. Nah, dari situ gue baru mulai belajar bagaimana cara memahami mereka dan merespon dengan baik. Karena pada dasarnya, gue tuh punya prinsip bahwa gue gak begitu setuju waktu orang bilang gak ada manusia yang sempurna. Menurut gue, semua orang yang gue lihat, orang sekitar gue itu, kita semua sempurna. Cuman bedanya, kita beda-beda warna aja. Ada yang warnanya sparkling bling-bling, ada yang colorful rainbow, ada yang anggun polka dots, dan somehow ada yang sudah mengenal warna diri mereka sendiri, ada yang masih struggling karena mereka merasa tidak fit dalam kondisi atau lingkungan tertentu. Apakah penilaian dan judgement gue ini itu benar, apakah tepat? Tentunya gue harus benar-benar belajar banyak hal, dari mulai datang sendiri ke psikolog atau conversation sendiri, ngelihat podcast psikiater, psikolog, atau baca-baca buku. Nah, gue mau share beberapa literatur yang menurut gue ini cocok dari mulai kita yang awam sebagai penyintas ataupun caregiver ya, sampai yang benar-benar di kondisinya ini udah stuck, apa sih yang harus kita lakukan. Nah, bacaan gue ini dominannya untuk BPD, karena kebetulan rekan gue yang penyintas gangguan mental sendiri itu kasusnya BPD pair dengan anxiety. Nah, yang pertama gue baca dari buku ini. Ini ada di Amazon ya. Judulnya Building a Life Worth Living by Marsha M. Linehan. Jadi ini memoir. Dr. Linehan sendiri itu sebenarnya dia menggabungkan dua mode. Yang pertama yang Cognitive Behavioral Tools itu CBT dan Eastern. Nah, Eastern terapi ini dia pakai dialectical. Dialectical ini artinya menggabungkan dua opposite premise, dua hal yang berbeda. Maksudnya kayak apa contohnya? Misalnya, satu, saya menerima kondisi saya di masa lalu dan sekarang. Nah, yang kedua, tapi saya harus berusaha untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Menurut pengalamannya penulis ini, bahwa yang bikin dia punya angka possibility itu tinggi untuk sembuh adalah menggabungkan terapi ini dengan metode Eastern tradition, Eastern behavior. Apa sih Eastern tradition dan Eastern behaviornya? Eastern tradition itu misalnya mindfulness. Jadi sebelum kita merespon, sebelum kita punya conversation yang lebih jauh, itu waktu ada orang bermasalah, orang kita lihat lagi struggling, sedih dan sebagainya, itu biasanya kita tatap dulu mukanya, kita peluk, pokoknya kita kasih gesture yang mindful lah sebelum kita respon. Nah, kalau yang behavior itu lebih ke misalnya kita ajak ke tempat yang udaranya lebih bagus, ke yang view-nya lebih bagus, yang lebih tenang, calming, kayak gitu. Terus kita jalan-jalan, kayak gitu. Selain memoir, kisah nyata, gue juga pengen explore untuk experience-nya orang-orang lain dari point of view-nya seorang profesional itu seperti apa sih. Nah, terus gue temuin nih literatur yang ini.
I Hate You, Don't Leave Me. Understanding the Borderline Personality by Gerald J. Chrisman dan Hal Strauss. Ini ada di Amazon, ada di eBay kalau nggak salah juga ada. Ini udah edisi yang ketiga. Ini karena udah lama banget ya diterbitinnya tahun 89. Tapi yang terakhir yang edisi ketiga itu tahun 2021. Sesuai judulnya, I Hate You Don't Leave Me, ini tuh dari point of view-nya profesional ya. Mereka itu menyimpulkan bahwa ada pertentangan hebat antara rasa takut untuk dicampakkan atau ditinggalkan dan rasa takut diisolasi atau dikekang oleh kedekatan. Nah, penderita BPD ini mengalami fenomena yang disebut splitting. Jadi, splitting ini melihat orang lain atau situasi secara hitam putih, all good atau all bad, tanpa ada jalan tengah. Akibatnya, orang dengan BPD ini bisa sangat menginginkan kedekatan dengan orang yang tersayang, like don't leave me. Nah, tapi mereka juga kadang merasa bingung karena mereka tersakiti oleh orang-orang tersebut yang menyebabkan mereka merasa bahwa I hate you, aku benci kamu, sana pergi. Gitu. Dalam penelitian ini, metode yang dikembangkan oleh profesional tersebut adalah setup, S-nya support, I-nya empath, T-nya truth. Jadi S supportnya ini dukungan. Jadi si caregiver tuh harus benar-benar kasih tahu ke penyintasnya bahwa aku support kamu, aku dukung kamu, kayak gitu. Nah, I-nya itu empath, kepedulian. Jadi si caregivernya juga harus mengkomunikasikan, aku peduli sama kamu, aku paham kok kondisi kamu, memvalidasi perasaan si penyintasnya ini. Nah, yang T-nya truth kebenaran. Jadi caregiver ini juga punya responsibility untuk menyampaikan kebenaran, batas-batas yang harus dilakuin sama si penyintas ini. Gitu. Tapi walaupun gue dan rekan caregiver yang lain mencoba melakukan ini, kondisinya ternyata masih juga stuck. Jadi artinya gue masih harus banyak explore lagi, belajar lagi. Nah, terus gue nemu ini, literatur yang ini untuk gue belajar. Judulnya The Body Keeps the Score, Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma by Bessel van der Kolk. Jadi ini psikiater asal Belanda ya. Penelitian itu udah 30 tahun ya, penelitian klinis. Dan penulisnya ini menyimpulkan bahwa dari sekian banyak persepsi dan penanganan mental health, ternyata kondisi seperti ini tuh bukan hanya emosional dramatik ya, tapi masalah mental ini karena jejak biologis yang tertinggal di otak dan tubuh satu orang itu. Makanya hal ini terjadi. Karena kesimpulannya masalah mental ini itu bagian dari biologis, trauma yang melekat pada sistem saraf dan otak primitifnya seseorang. Jadi, van der Kolk ini berpendapat bahwa pemulihannya ini butuh pendekatan dari bawah ke atas, yaitu melatih ulang respon fisik tubuhnya daripada mengandalkan kognitif pikiran. Cara pemulihannya, terapi secara biologisnya ini sebenarnya ada banyak cara, tapi klinis ya, kayak terapi pergerakan mata, kayak gitu-gitu. Nah, tapi juga ada terapi yang sifatnya simatik, kayak yoga, latihan pernapasan, latihan seni bela diri. Jadi yang fungsinya emang membuat diri si penyintas ini tuh merasa aman. Kalau ada yang bertanya, terus sekarang progresnya kayak gimana? Udah better belum? Jawabannya belum. Masih proses. Masih stuck. Tapi doain aja ya teman-teman, semoga kita melihat the lights at the end of the tunnel. Waktu kita capek, kita bisa beristirahat. Kita bisa istirahat, berhenti explore, berhenti belajar, berhenti komunikasi. Cuman secara tidak langsung, kita masih bisa kok membantu. Misalnya, kita kirim sinyal-sinyal yang pasif, yang secara tidak langsung, repost podcast, postingan orang, bikin video kayak gini, dan lain-lain. Sebagai penyemangat kita dalam prosesnya, kita kadang perlu ingat-ingat juga sisi positif, sisi apa yang kita suka dari orang tersebut. Waktu bersama kita, entah joyfulnya, kecerdasannya, kepekaannya, apapun yang kita sukai dari their company. Satu pesan untuk my girlies gue yang lagi pada nonton video ini, jangan lupa ya, luangkan waktu sebentar untuk lakukan apapun yang kita mau. Ngopi-ngopi cantik, santai-santai berendam, shopping, untuk merilekskan otak dan pikiran kita. Karena di balik tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. See you next video guys, bye-bye.